pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 30 Januari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya DLHK Aceh himbau kayu gelondongan banjir tidak dikomersilkan. Kemudian ribuan P3K paruh waktu terima SK di Subulus Salam. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Kayu gelondongan yang terbawa arus banjir hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan hunian korban terdampak banjir, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan kemudian informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Aceh menyatakan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di sejumlah wilayah Aceh dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana. Pemanfaatan kayu tersebut difokuskan untuk mendukung kebutuhan hunian sementara, hunian tetap, serta pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kepala DLHK Aceh, Dr. Insinyur A. Hanan SPMM, menegaskan bahwa pemanfaatan kayu tidak dilakukan secara bebas. Dalam SK Menteri dan SK Bapak Gubernur merupakan rujukan kepada SK Menteri Kehutanan, itu diamanahkan bahwa kayu itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan fasilitas umum dan fasum dan fasos. Kemudian juga untuk pembangunan rumah masyarakat berdampak banjir serta tidak dikomersilkan. Itu perintah daripada SK tersebut. Hanan menjelaskan kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas, yakni sesuai dengan surat keputusan Kementerian Kehutanan serta surat keputusan Gubernur Aceh. Pemerintah berharap pemanfaatan kayu gelondongan dilakukan secara terkontrol dan kebijakan ini dapat membantu percepatan pemulihan pasca bencana sekaligus tetap menjaga kelestarian hutan di lingkungan Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Dari Aceh Utara, diberitakan Kementerian Sosial menyalurkan santunan bagi keluarga korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Aceh Utara. Berikut dilaporkan Aldo Numero. Kementerian Sosial menyalurkan santunan lebih dari 4,5 miliar kepada 270 keluarga ahli waris korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Kabupaten Aceh Utara. Santunan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebagai bentuk kehadiran negara dalam membantu keluarga korban di masa pemulihan pasca bencana. Sekarang pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Aceh Utara sedang mendata semua keluarga terdampak. Jadi data ini menjadi yang paling penting ya, supaya bantuan-bantuan kita diterima oleh mereka yang memiliki hak untuk menerima bantuan.
ya. Maka itu ada asesmen dilakukan oleh BNPB dengan pemerintah daerah, nanti kemudian ditetapkan oleh Bupati yang ditandatangani bersama Kapolres, Kajari dan Pak Dandim. Setelah itu nanti ke Pak Gubernur, dengan Pak Gubernur ke Pak Mendagri di Parab, kemudian kami salurkan. Intinya kita ingin bahwa penyaluran ini prudent, hati-hati, tepat sasaran, tetapi sesuai arahan Presiden harus cepat. Selain santunan korban meninggal dunia, Kementerian Sosial juga menyiapkan berbagai bantuan lanjutan, mulai dari santunan korban luka berat, bantuan hunian sementara, dan hunian tetap jaminan hidup, hingga dukungan pemberdayaan ekonomi. Seluruh bantuan ditargetkan tersalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan tuntas sebelum bulan suci Ramadan. Dari Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan. Pendengar dari Aceh Utara, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Sinkol yang berada di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus mendekati salah satu tower sud listrik. PT PLN akan lakukan recovery dengan menerjunkan 80 personil. Berikut informasinya disampaikan Alfi Sahrin. PT PLN Persero bergerak cepat melakukan penyambungan tower darurat pada ruas saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV Biren Takengon. Tim Leader Asesmen Diagnosa dan Pengelolaan Data PLN UPT Banda Aceh, Abdurrahman menyebut, kegiatan itu guna mengantisipasi potensi dampak longsor di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Langkah pengamanan itu dilakukan dengan merelokasi jaringan tower SUTT nomor 76 sejauh 50 meter ke titik yang lebih aman, menjauhi area lubang longsor. Dari tim P3B Sumatera sudah menyiapkan personil sebanyak 80 orang untuk mengamankan sistem transmisi pada tanggal, insya Allah di tanggal 31, dan kami upayakan semaksimal mungkin dalam recovery bencana sinkhole ini. Seiring pelaksanaan pekerjaan tersebut, PLN akan menerapkan manajemen beban pada sistem kelistrikan di wilayah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Pada Sabtu, 31 Januari 2026, pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Disebutkan, langkah itu merupakan bagian dari upaya PLN menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah terdampak potensi bencana. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar Anda telah mengikuti berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Luxmawi dan Takengon. Saatnya kita bergerak menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang. Dari Sabang diberitakan Satuan Detasemen Polisi Militer atau Subdenpom Iskandar Muda 21 Sabang memanfaatkan lahan yang tersedia untuk mendukung program ketahanan pangan sesuai amanah dan perintah Presiden Republik Indonesia. Upaya tersebut kini mulai menunjukkan hasil yang cukup baik dan tinggal difokuskan pada tahap perawatan. Berikut informasinya disampaikan oleh rekan Razi Arda. Satuan Detasemen Polisi Militer Subdenpom IM2-1 Sabang memanfaatkan lahan yang tersedia untuk mendukung program ketahanan pangan sesuai amanah dan perintah Presiden Republik Indonesia. Upaya tersebut kini mulai menunjukkan hasil yang cukup baik dan tinggal difokuskan pada tahapan perawatan. Komandan Subdenpom IM2-1 Sabang Letu CPM Purwadi SH saat ditemui RRI mengatakan berbagai jenis tanaman hortikultura telah ditanam di lahan tersebut, di antara cabai dan terong. Penanaman ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan internal anggota sekaligus ke depan dapat dipasarkan kepada masyarakat di Kota Sabang sebagai bentuk kontribusi pemasok pangan lokal. Menurutnya, kondisi tanah di lokasi tersebut awalnya dinilai kurang layak untuk pertanian. Namun pihak Subdenpom melakukan inovasi dengan menambahkan bahan campuran berupa serbuk gergaji untuk membantu proses penguraian tanah agar menjadi lebih gembur dan mudah menyerap nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Jadi tanah ini sebenarnya tanah
yang nggak layak. Jadi intinya tanah ini tanah lahan tidur. Nah, kita fungsikan sesuai dengan amanah atau perintah pemerintah melalui Pak Presiden tentang ketahanan pangan. Jadi lahan ini sudah bagus, sekarang sudah ada hasil, tinggal perawatannya untuk tanahnya. Sementara kita tambahkan tanah tersebut dengan bahan kemarin itu ada sekam dari gergaji itu, kita tambahkan situ untuk menghancurkan. Jadi biar tanah itu terurai jadi bagus dan diserap oleh tanaman. Lebih lanjut disampaikannya, kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan harapan agar ke depan Kota Sabang mampu mewujudkan kemandirian pangan dan tidak terlalu tergantung pada pasokan dari luar wilayah. Saat ini jumlah tanaman yang ditanam mencapai kurang lebih 800 batang dengan luas lahan sekitar 0,5 hektar. Program ini diharapkan menjadi contoh pemanfaatan lahan produktif sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia, Sabang Lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ribuan P3K paruh waktu di Subul Salam terima SK pengangkatan. Wali Kota tekankan integritas dan loyalitas dalam pelayanan publik. Informasi selengkapnya akan disampaikan Juprianto. Sebanyak 1.369 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Subul Salam resmi menerima surat keputusan atau SK pengangkatan. Prosesi penyerahan SK tersebut berlangsung di halaman kantor Wali Kota Subul Salam, Kamis 29 Januari 2026, yang mencakup berbagai formasi mulai dari tenaga kesehatan, tenaga pendidik, hingga tenaga teknis. Wali Kota Subul Salam Haji Rashid Bancin menyatakan bahwa pelantikan itu merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menata status kepegawaian para tenaga non-ASN. Dalam arahannya, ia meminta seluruh pegawai yang baru dilantik untuk menanamkan rasa syukur dan memegang teguh integritas dalam menjalankan tugas birokrasi. Ia juga menekankan pentingnya loyalitas tunggal kepada pimpinan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh kepentingan pribadi maupun kelompok politik. Padahal Nabi sudah mengingatkan, akti uzranu qabla ain jabbi fa'arkahu, berikan upah pekerja sebelum kering air keringatnya. Kami paham betul itu, saudaraku. Tapi apa kata kitab Majmu' Khamsah Rasail ketika saya santri di Tanah Perak? Natakatil hal, keadaanlah yang berbicara. Ada dana kita yang ditarik oleh pusat 86 itu, kita tunggu kepresnya. Kalau itu keluar, kalaulah sepakat dengan bapak-bapak dewan terhormat itu, kita bayarkan hutang semuanya. Pemerintah Kota Subul Salam saat ini tengah memperjuangkan dana pusat sebesar 86 miliar guna menutupi kewajiban daerah dan memastikan tunjangan pegawai tidak dipotong. Ia juga menekankan jika dana dari pemerintah pusat tersebut berhasil dicairkan, pemerintah menargetkan Kota Subul Salam akan bebas dari beban utang daerah pada tahun 2027 mendatang. Selain mengandalkan gaji, para pegawai juga didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi melalui peluang bisnis agar kesejahteraan keluarga tetap terjaga di masa depan. Demikian, Juprianto melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.